Pipin Dadas, selamat datang di acara sepak bola. Biar Clean. Oh iya, sama tadi sepik bola. Sepik bola. Bukan sepak bola ya, tapi kan ini sepik bola, acara sepak bola dari Vindes yang terbaru, nggak ngomongin bola doang, tapi ngomongin fashion juga. Yes, lifestyle. Ya, ini kayak gini sebelah kanan saya, perkenalan dulu dong. Ya, ini ada Porter Bromo. Betul. Jadi kita nyambi jadi host ya di sini ya. Ya. Perkenalan dulu. Kita cipeng. Dokter. Nggak, dokternya jangan lah. Nanti jadi konsultasi kesehatan di Lah sini. di sini nggak oke. apa-apa. Di komen pasti nanti banyak yang Harganya beda, Mas. Tapi lu bisa praktek gak sih? Di Jogja. Jadi ini bahas apa nih? Bahas saya apa bahas ini? Kan kita perkenalan dong. Maksudnya kan ini kan episode pertama buat temenin Pipin Dadas ngomongin sepak bola di Sepik Bola Biar Clean. Jernih. Ada saya Tio Utomo dan di kanan di kiri saya ada ini ya, kita bisa bilang Saya Pandit Swasembada. Pandit. Swasembada. Nggak kan pas kita ini dipromosin, langsung keluar tuh banyak tuh. Ya. Wah, terima kasih sudah memunculkan El Metronom. Metronom ya kan, Govardiol semuanya. Kenapa sih kamu terkenal banget gitu? Enggak, makanya sampai sekarang saya berada di tempat ini tuh masih nggak nyangka aja, Bang. Kenapa tuh? Oh jadi coba. Bukannya sudah menyangka dari minggu lalu. Nggak nyangka, Bang. Bukannya sudah menyangka. Coba. Nggak usah terlalu drama gitu lah. Biar kita keluarin emosionalnya ya. Ya. Kamu gimana kamu coba. Ada masalah apa Ya, sebenarnya? bisa dibilang perjuangan seorang pandit kabupaten yang dulunya cuma ngomongin tentang Persedikap Kabupaten kenapa jadi curhat Kediri, gini sih, Mas? PSCS Cilacap. Ini mental sepak bola itu harus kuat, Mas. Tapi Tolong. aku struggling banget sih Dok, di Kenapa? Jogja. Struggle-nya gimana kalau di Jogja? Kita kan sama-sama dari Jogja ini. Aku ngonten dengan berbekal kamera Xiaomi Y doang di rumah. Dengan lensa fisheye, dengan alat seadanya, akhirnya bisa masuk radar Vindes dan di sini ya nggak nyangka banget sih, Bang. Tenang. Iya dong, kabupaten tenang. Sepik bola ini akan ngebahas sepak bola, fashion semuanya, culture juga. Pokoknya semuanya kita bahas karena ini juga dipersembahkan oleh apa? Clean. Gue seneng banget tau gak, di kanan gue tuh gak boleh ngomong masalahnya. Jadi, target utama kita adalah gimana di kanan saya ini ngomong apa? Clean. Jernih. Oke. Jernih. Nah, tapi kalau kita ngomongin sepak bola yang lagi rame itu kemarin kita bisa bilang bahwa Assalamualaikum Piala Asia. Coba dijawab dong. Gue bilang Assalamualaikum, bilang Waalaikumsalam. Cocok banget main di Arab Saudi kan? Tapi masih 2027, Bang. Nggak masalah, yang penting kita lolos dulu. Iya, bukan jalur tuan rumah dan bukan jalur yang banyak banget itu, Mas. Betul, Langsung. karena kita kemarin menang dengan skor 2-0 melawan Filipina. Ya. Sebenarnya udah udah diprediksi banyak orang kita Enggak, akan menang. prediksi yang tepat minggu lalu saya doang. Kan minggu lalu kan di pilot project. Ya, saya tepat. Dan nggak ada saya di situ buktinya. mengatakan our captain akan cetak gol. Oh iya, siapa? Rizky Ridho. Rizky Ridho. Mohon maaf, kaptennya waktu itu kan Asnawi. Ya, Ayo. saya pengennya Rizky Ridho. Dokter ngotot. Kok ente kok gitu? Tapi katanya drama. Enggak, Ya tapi Saya bagi saya Rizky Ridho. setelah kita lolos ke putaran ketiga, kita akan bertemu ada Jepang, Korea Selatan, Kuwait, ada Qatar yang kemarin. Kita di pot 6 ya. Kita pot teman terakhir. Sama Korut dan Kuwait. Betul. Ya. nggak apa-apa, Kita sejajar. di pot berapa, Bang? 6, tadi sudah dibilangin pot 6. Pot 6, soalnya kalau Kamboja ada di pot bunga. Nggak, tapi kita di pot kita sudah keren di sekarang. pot Ya. 6 ya, kita di paling bawah. Ya. Lolos untuk pertama kali, kita bisa bilang alhamdulillah, perjalanan masih panjang, masih ada 10 pertandingan lagi, 5 home, 5 away. Nggak tahu lawan siapa. Ya. 2 teratas itu langsung lolos ke Piala Dunia 2026. 2 urutan 3 dan 4 itu ada kualifikasi putaran ke-4 berarti. Ya. Kalau yang bawahnya selamat tinggal gitu. Betul Jadi, sekali. Selain Indonesia lolos ke kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026, Ya. kita juga akan memulai yang namanya Pesta Bola Eropa. Oh, mantap ya. Pesta bola Eropa. Salah apa? Ayo kita bedah. Sampai apa? Ngotiar etika Sampai sensor. clear. Enggak apa-apa, saya mau ngomong biar disensor. Oh iya benar. Oke, kalau kita ngomongin tadi udah ngomongin timnas, kita bahas timnas dulu. Apa namanya? Kan tadi sebelum kita ke Euro, kita tuh ngomongin timnas dulu. Saya ngomong gitu. Kuro. Ya dibikin aja kan. Tapi kan ini kalau kemarin kan kita nyetak gol si Tom Hai ya. Tom Haye. Ya itu tapi Tom saya prediksi sih, emang bagus banget sih.
deja vu golnya Christian Gonzalez yang ke Filipina juga. Oh iya. Iya kan? Dari Kan jam roket satu. juga dari luar. Iya. Terus dia juga nonton dari tribun. Itu Karena momen banget. mantunya main babak kedua. Iya, tapi bagus banget. Mantunya siapa? Mantunya Christian Gonzalez aja, Siapa? orang Sopo? Filipina. Oh iya. Ada, Rontini. Oh, itu Itu mantu mantune. Pacaran sama anaknya Gonzales yang Nikah. yang dulu. Oh iya. Oh iya, kalau pacaran calon besan. Kita urusannya warga ya, tapi kita lihat selebrasi gol Tom Haye kan kemarin di posting sama Coach rekan Justin. kita Coach Justin ya. Koci. Ya kan ternyata apa namanya dengkulnya lecet banget. Oke. Dan ini saya curiga dia tuh kesenangan apa nahan sakit. Nah, sakit. Enggak sih. Merah-merah itu? Enggak terlalu sakit itu. Soalnya kan kita bermain di atas rumput nori. Rumputnya Gelora Bung Karno itu nori sebenarnya. Nah, ini nih dari Coach Justin ya. Ya. Ini lecet sakit mas, kalau kena air sakit itu. Parah bang, perih banget itu, perih. Kayak lu main di apa namanya kalau di Ciledug tuh ada namanya stadion Rawa Kambing ya. Itu kalau sliding lu ya, itu kadang lecet nyampe itu. Wah, Allahu Akbar. Sakit banget itu. Mungkin besok Tom Haye bisa pakai pelindung kaki Tony Hawk gitu. Oh iya, bisa. Itu skateboard mas. Skateboard itu mas. Biar tetap bisa selebrasi di rumput seperti itu. Nggak gitu mas. Mas Mukti rindu nggak pengen slide kayak gitu? Aku pernah kecetit dok, belum lama gara-gara itu. Karena kakiku kan gede-gede kan, tapi aku pengen seperti Wayne Rooney kan. Wayne Rooney. Ternyata nggak bisa nekuk, jadi tek gini. Itu berarti Tarik harusnya gitu. menjadi masukan teman-teman manajemen GBK ya. Agar rumputnya tuh dikelola dengan baik. Karena kan sebenarnya kalau kita ngeliat rumput sendiri adalah contohnya Wembley lah. Wembley Ya. itu kan dalam 3 pekan berturut-turut mereka melaksanakan ada 2 promosi dari divisi bawah, bisa ada final Piala FA, Leicester lawan Southampton, pekan Ya. depannya ada Konser Real di Madrid sana. melawan Borussia Dortmund. Ya. Tapi ya aman-aman aja. Jadi menurut kan stadion di muka bumi ini kayaknya bukan hanya buat bola doang ya, Betul. Ya. ada buat konser. Konser. Jadi yang menjadikan permasalahan itu adalah manajemen rumput. Betul. Kan sebenarnya SOP udah ada, caranya udah ada, tinggal dilakukan apa tidak. Ya itu mungkin rumput Saya nori sedikit ini. berbeda dengan kalian. sih. Kenapa? Menurut saya rumput tidak masalah. Jadi Tapi? seperti prinsip orang Jawa harus nerimo ing pandum. Oh, yes. Jadi yang harus diganti sebenarnya sepatunya. Oh sepatunya. Ya, mungkin pemain-pemain Sepatunya. timnas kalau bermain di rumput seperti itu mungkin bisa menggunakan sepatu Eiger mungkin. Oh iya. Eiger kan lebih bergerigi kan. Itu mungkin lebih cocok untuk rumput seperti Jadi itu. Anda mengatakan bahwa brand lokal itu jelek. Ya, bagus. Gitu. Anda mengatakan brand lokal itu jelek gitu. Bagus, Jadi cocok buat rumputnya kayak gitu. Iya, karena kan konturnya sama kayak Nah, kalau ngomongin kontur rumputnya. kalau ngomongin bagus apa enggak, yang juga bagus penampilan dari Calvin Verdong ya. Wah betul. Verdong. Permainannya mirip Carvajal. Carvalho. Menurut lu dengan adanya Verdong ini Arhan terancam nggak? Arhan Enggak, karena lemparan mantap hanya Mas Arhan doang yang bisa. gimana? Apakah Arhan cuma lemparan doang atau dia punya sabda-sabda lain mungkin bisa dimasukkan ke masa depan tim nasional yang bisa dimaksimalkan oleh Sintayong? Kalau kemarin sih aku lebih notice ke sepatunya Arhan ya. Iya, kenapa tuh? Yang ada foto istrinya di situ. Oh, kamu ketawain. Enggak, itu bagus. bukti romantis suami ke istri. Anda ketawain. Itu sayang, bagus. Bu. Itu sayang. Sayang makanya. Tapi kalau Anda tadi ketawanya kayak nyepelin gitu. Enggak, Dok, itu sayang karena keren aja gitu membawa istri dalam setiap pekerjaannya. Oke. Tapi bukannya kayak Respect ya, respect. Kalau istri tempel di sepatu kayak ditendang-tendang, jadi kayak nendang istri ya dong? Ya KDRT udah istrinya. Ya jangan ya Mas Arhan, jangan Enggak. sampai gitu Mas Arhan. Enggak gitu ya, Enggak, gitu. enggak Tolong gitu. ya, fans Arhan kalau diserang akun Instagramnya mereka berdua. aja. Enggak, saya nggak ada akun Instagram, saya nggak ada Twitter. Tapi dengan adanya Verdong, bacanya gimana sih? Verdong. Verdong. Gini nih, sebenarnya kalau kita ngomongin nama pemain, itu kalau misalkan salah tuh pemainnya juga pasti marah. Apalagi kalau bahasa Belanda yang marah bukan kita. Ada Calvin. Coach Justin juga pasti marah ya kan? Calvin aja, Calvin. Calvin, Calvin kalau paling aman. dengan adanya Calvin itu akan membuat persaingan menjadi mantap. Tapi memang kita akui Calvin kemarin atraktif sih. Calvin Jeremy. Kan dia gini nih. Saya tuh mau marah tapi masalahnya lagi bengkak. Jadi ya, saya tuh lagi bengkak. Dan ini si Cipeng ini lagi sakit nih. Gondogan. Ya, karena kebanyakan marah-marah, orang bilang cerewet. Beri-beri nggak sih gini, beri-beri? Bukan beri-beri mas. Bukan gondok yang kekurangan yodium bukan. Bukan. Ini infeksi kelenjar ludah. Ya, berarti abis ini kita semua di studio ini kena nih minggu depan nih berarti nih pas kita ngetek ya Tapi kan. yang buka mulut aja. Ya kita semua buka mulut semua. Tapi kalau kita ngomongin buka mulut, nah buka mulut kalian deh. Coba sekarang bagaimana peluang kita Indonesia? Katanya suruh buka mulut. Buka mulut, buka suara kalian tentang peluang Indonesia di fase ketiga, Dok. Saya
tetap optimis ya. Saya langsung pengen segrup sama Irak lagi. Wih, gila, gue suka banget nih. Iya, karena kemarin itu kita kan kalah karena red card dan satu karena penalti. Betul. Professional foul ya kan. Iya. Dari Jordi Amat. Jordi Amat. Ramos tengahnya itu, mantap. Nah, kalau segrup sama Irak kita akan deng lagi. Nah, ini kan potnya nih, pot. Potnya Indonesia tuh paling terakhir ya di Korut ya. kita emang levelnya masih di Kuwait gitu ya. Tapi Kuwait satu Indonesia Liga tuh bisa ketemu Jepang, Iran, Korea udah pasti tuh antar tiga itu. Irak lagi, Irak. Jangan ketemu Qatar, sumpah saya nggak mau ketemu Qatar. Qatar itu merebut peluang dari India ya. Oh, itu harus out. Iya, Menurutmu gimana? itu out itu. Itu out itu. Itu out. Gila itu kalau di Liga 1 mungkin ada keroyak kali ya. Apa? Wasit ada Iya, keroyak. tapi Nggak Qatar dikeroyok. tuh terlalu Iya, sering Bang. diuntungkan. Bisnya dibakar. Dicegat itu. Tapi memang nggak ada VAR ya? Nggak ada VAR ya? Ada VAR. Nah, kemarin tuh harusnya out loh. Out. Dan itu posisi kalau nggak salah kan 1-0 dulu. Terus gara-gara gol Itu jadi sama, 1-1. habis itu nyetak gol lagi mereka jadi menang. Sebenarnya Iya, betul. India tuh bisa lolos juga. Bisa lolos. Gimana? Lu menurut peluang Indonesia di putaran ketiga gimana? Jangan segrup sama Qatar aja kalau aku. Bersyukur sih nggak satu grup sama India sebenarnya. Bersyukur kita belum segrup sama Kita mau nanya Indonesia di peluang di fase ketiga tuh kayak mana? Oke. Tolong ya. Di fase ketiga menurut saya akan semakin bagus karena masih ada peluang mendatangkan pemain-pemain baru. Oh iya. Oh, transfer pemain. Saya berharap ada tambahan kekuatan dari Martin Paes, M. Tahir Paes. dan juga M. Tahir. Itu siapa itu? Ada. Jelasin Muk siapa itu M. Tahir? Pemain PSBS Biak. Kemarin membawa PSBS Biak naik ke Liga Utama. Liga 1. Liga 1. Uruguay aja Marcelo Bielsa itu nggak bawa pemain divisi 3. Oh, yang Liga Amatir ya? Kenapa enggak kita mencoba? Ya, boleh. Tapi kan Belum lagi nanti siapa tahu Emil Audero Iya. berubah pikiran. Bentar, Emil Audero emang mau bela timnas? Mau. Dulu ditolak, dulu nolak kan? Insya Allah mau sekarang. Di Italia udah nggak masuk. Karena jadi sekarang kalau prestasi udah bagus semua pada mau ya. Kan semua latah bang, pasti kayak Iya. gitu. Berarti bisa. pasti iya. pengen lah gitu. seperti. Iya. Bahaya loh nih, komen Anda bahaya loh nih. Komen Anda bahaya loh nih, kalau digoreng bahaya ini. Muk, kita mesti ingat sekarang Iya. kita di Vindes Muk. Oh iya. Bahaya loh nih komennya, bahaya ya. Oke. Penontonnya bejubel nggak kayak buk-tubuk. Bahaya loh nih, coba ngingetin. Jadi ya, tapi selain dari Indonesia yang menang, emang kita bagus banget mainnya. Ya. Tepuk tangan buat tim nasional Indonesia. Ya kan? Tapi ada satu momen yang menurut gua ini menunjukkan kualitas pemain yang bermain di Eropa ketika dimulai dari Bang Jayadi ya. Dia menutup back Filipina yang jatuh tuh Adrian Ugelvik. Dan penanganannya itu langsung ditutup ya Nah, semuanya. ini bagus banget. Berarti kayak waktu case-nya si Sony. Christian Eriksen. Iya, betul. Ditutup semuanya Betul, dan betul. ini jadi misalkan orang cedera itu kan sebenarnya sesimpel ketika jatuh itu nggak boleh langsung diangkat kan dok? Ya. Iya, Bener tidak nggak? berguna Ya kan? saya Bener di sini. nggak? Ya kan? Tidak Bener berguna, kan? baru tugas Banyak dokter. banget nih orang-orang yang udah jatuh pengen ngangkat itu gimana dok sebenarnya? Jadi buat kalian semua ya, para pemain baik Tarkam maupun yang lagi fun football ya kan. Kalau orang lagi cedera yang masih ngangkat perut itu namanya kurang cerdas. Oh, oke, kurang cerdas. Saya tahu dia mau ngomong lebih Iya. keras lagi nih. Gua Ada tahu. brand, ada brand. Sebenarnya kalau ini gak ada brand, saya mau ngomong tuh tolol. Udah tolol goblok lagi. Betul. Jadi intinya kalau ada orang cedera itu jangan diangkat perutnya. Oke. Apalagi kalau benturan kepala. Tindakan yang paling keren di situ adalah pemainnya langsung J ya, Bang Jayadi langsung menutup karena Tutup itu semua ya? ada orang ke gawat daruratan Dan tidak boleh sembarang digerakin. Nah, yang pertama harus dibuka jalan nafasnya. Jadi bukan diuglak, tapi head teeth chin lift. Wah, apa itu? Jauhnya di kayak giniin dibuka supaya lidah ini kalau orang kehilangan kesadaran. Ini susah karena dia lehernya pendek. Ini beneran. Ada orang-orang yang memang jalan nafasnya itu kalau nggak sadar sulit. Jadi kalau ada kehilangan kesadaran, kenapa kok lidah harus Ditarik. disingkirkan? Karena ketika orang nggak sadar, lidah tuh jatuh ke atas. Jadi menutup jalan napas. Makanya dulu, ingat nggak yang Christian Eriksen nggak sadar, itu langsung dibuka jalan napasnya sehingga lidahnya itu terbebas dan tidak menghalangi jalan napas. Jadi yang benar tuh head and chin lift. Bukan dibuka-buka, kasih minyak kayu putih, diangkat perutnya. sama dikasih teh tawar Teh panas tawar. itu gimana? Coba Sugesti itu placebo effect. placebo effect. Iya, Karena gini, kalau misalkan placebo kalian ya effect. ada drama-drama nih ya, drama-drama di jalanan Iya, atau apa iya. kan sering banget nih, selain kalian nggak berhenti ngebantuin cuma nontonin doang nih ngerekam ya sambil jalan, terus orang tiba-tiba datang bawa teh.
Iya, betul. Itu placebo. Tapi nggak apa-apa dong kalau diminumin teh gitu. Oh enggak, kalau ada orang nggak kesadarannya berkurang terus langsung diminum teh itu nanti bisa tersedak. Kan banyak nih orang misalkan jatuh ya. Iya. Gue main tarkam nih. Iya. Gue ke sliding jatuh nih dan kayak nggak bisa main lagi Iya, intinya kan. iya. Gue duduk senderan. Nggak boleh. Tiba-tiba panpela datang bawa teh. Bawa teh. Oh enggak, itu harusnya malah disingkirkan, dilihat dulu ada patah atau enggak. Ya namanya ujungnya tarkam. Iya, makanya kemarin itu penanganan J itu salah satu bentuk respect Bagus ya. bahwa ternyata sepak bola kita sudah naik step untuk Iya. kegawat daruratan. Keren tuh, Bang J. Bang J. Ini namanya penularan transfer ilmu. Nah, itu transfer ilmu. ya. Tapi tidak ada lagi yang angkat perut. Oh, tapi alasannya kenapa harus ditutupin? Itu karena kegawat dauratan, kalau misalkan ada patah, terus habis itu nggak sadar, itu tuh supaya tim medis itu bisa fokus. Dan tidak menjadi konten dari supporter. Oh. Karena mungkin Bang C tahu di Indonesia tuh kalau ada yang sekarat dikit diviralin dulu. Baru ditolong. Emang bahaya sih, semua jadi viral dulu. Kalau ya saya kan? tuh respect banget, Bang C tuh langsung yang pertama loh, langsung langsung narik semua yang ngobrol sama Rido, Iya, semuanya mantap, ditarik. mantap ya. Beda. Dan Kualitas Serie A. Ya? kualitas Serie A. Ya Serie Eropa, A. transfer ilmu. Transfer ilmu. Iya, Dan jadi emang- buat teman-teman nanti kalau ada yang cedera jangan diangkat perut. Ya. Betul, jangan didimin aja. Ya enggak, dibuka jalan nafasnya, Oh. dibuka gini, aman ya dilihat. Terus kalau dia nggak sadar CPR. CPR. Itu tahap lanjutnya, pak. Bukan CPR. pak gini, bukan pukul, Pak. Anarkis banget ya. Dia dari tadi tuh pengennya mukulin orang ini. Nah, tapi selain yang harusnya ditransfer ilmu dari Eropa adalah bagaimana Marcelino Ferdinand Nggak berani ini ngomong. melakukan tendangan bebas. Ini kemarin lumayan ramai ya. Iya. Lumayan ramai di sosial media. Kemarin Iya, juga beberapa rekan kita ada live reaction juga. Akhirnya ada reaction yang apa ya, pro dan kontra. Misalnya ya free kick juga, gitu kan. Gayanya udah coba bukti, Dia coba pengen ngomong, dia pengen ngomong. coba berdiri. Ya, ya. Dia pengen ngomong. Gaya gimana? Gaya pas menendang. Sah. Kayak Wes. Iya. Jangan ditendang ininya, jangan ditendang. Jangan. Tapi ya. siapa? Sah. Oke, Wan. Itu kan. Saya tahu yang dipikirkan Marcelino itu, Bang. Apa yang bikin apa? Yang bikin apa? Dia kan prosesnya lama tuh, dari ancang-ancang sampai nendang tuh sempat berpikir beberapa saat. Oke. Ancang-ancang baru nendang. Ketika dia berpikir, saya mau memakai gaya tendangan bebas apa ya? Oke. Oke. Pilihannya Beckham, Ronaldo atau Pirlo. Oke. Yang dia pilih Ronaldo. Oke. Di kepalanya Ronaldo. Oke. Itu pas ancang-ancang. Oke. Pas eksekusi, das, masuklah Ronaldo Kuate. Mungkin itu yang bikin bolanya nggak pas. Tapi Ronaldo tuh ada di sebelah kita. Tapi soal Marcel saya akan Gimana? buat komentar yang agak berbeda. Jadi menurutmu Marcelino tuh layak nggak jadi starting terus? 11. Iya, starting 11 terus. Layak. Layak. Ya berarti nggak apa-apa dong. Apakah ada penendang bebas lain selain Marcelino? Enggak, sebenarnya itu sih kalau pemain gagal melakukan free kick itu nggak masalah karena it happens, semua orang juga pas pemain pasti suka kayak gitu. Ronaldo juga kemana. Bang, menurutku kenapa kemarin diambil si Marcelino? Karena skornya udah 2-0. Oh. Biasanya kalau skor masih gitu. 0-0 atau 1-0 Nathan tuh biasanya. Iya, Dua kayak assist asis belum kemarin. ngambil. Kayak asisnya ke Dua Rizky assist. kan, gitu. Jadi Itu efek dia fansnya banyak. Wajar di fansnya banyak ya. Wajar. Banyak. Udah ganteng ya kan, rambutnya keren tuh. Rambutnya keren. Udah ganteng, rambutnya keren, asisnya mantap, mainnya bagus. Dan juga tuh dia jarang dapat kartu karena dia termasuk pemain yang clear. Gak lengkap kalau ngomongin tim nasional Indonesia ngebahas satu pemain yang lagi viral dan ramai digemari oleh para wanita yang ada di stadion, yaitu Abang Nathan Choaon yang mungkin rambutnya setebal Dr. Tirta kali ya. Enggak, tipis saya. Jangan ditarik Ditarik gitu dong. Jangan tarik. Tapi kan tadi kan kita sempat bilang ya, penampilan Nathan pun juga bagus, dia memberikan umpan kepada Rizky Ridho yang mencetak asis gol dua. kedua. Dan menurut gua ini jadi salah satu dengan ada Tom Hai di lini tengah di Indonesia dengan Nathan juga ngebuat sebenarnya dengan dua pemain ini ngebuat seorang Marcelo Ferdinand itu bisa bergerak bebas, tapi ya duet Tom Hai dan Nathan inilah yang menurut gua bombastis. Kalau aku sih melihatnya malah dari segi itu rambutnya mereka berdua tuh tebel-tebel, Bos. Benar, emang rambutnya tebel. Dan problematika rambut tebal itu adalah kalau kita lari-lari nggak diikat, itu lepek.
Pernah ente ngerasain tuh rambutnya lepek kayak gini nih. Ini rambut tebel. Gua udah lama. Ini tebel ini. Rambut tebel. Iya, rambut lu botak depan kakek mungkin. Ya, jadi rambut tebal itu problematikanya kalau dia lari atau olahraga tuh lepek. Kalau lepek tuh keringet tuh pedes masuk mata. Jadi di sini saya beranggapan kayaknya mungkin karena dia merawat rambut dengan baik bisa mencetak asis tuh 2. Bagus kan saya bridgingnya. Bagus. Ya emang. Tapi ngomongin Nathan dan Bengkak Tom Haya ya nih. Bang ya. Kenapa ya rambut mereka tuh selalu kelihatan sehat, seger, stylish gitu ya? Kenapa tanya saya? Ya karena mungkin dia perawatan rambut ke salon mungkin, hair spa. Ya kalau ngomongin mereka berdua pasti sebelum main pasti mereka keramas dulu. Dong. Jangan noleh saya terus. Ya karena gue kan udah pakai topi, gimana caranya? Ya kan? Vila, selimut. Kayak gue pakai clear mentol segar dengan 10 kali super vitamin yaitu niacinamide, ya kan? Lihat sana. Kenapa sih kalau gue tuh nggak boleh? Lu mau tau nggak sensasinya tuh bikin apa? Bikin segar dan dingin selama 48 jam dan juga sikat habis ketombe basah dan kering terus bisa bantu nguatin pertahanan kulit kepala. Nah, ya nggak? Kulit kepala segar dan dingin meskipun kepanasan di lapangan jadi anti gerah dan keringetan. Oh, jadi formula itu Bang yang bikin rambut mereka anti gerah walaupun keringetan ya? Jadi mereka tuh selalu kelihatan seger dan dingin gitu. Padahal kan mereka bertanding di tengah pertandingan yang panas. Jakarta lagi ya kan? Bener banget, karena lo tahu Jakarta kan itu bukan kabut, tapi itu polusi. Dia bilang seperti itu, orang banyak bilang kayak gitu. Di sosial media. Dan lembab banget. Dan Soalnya lembab. kelembabannya nyaris 80%. Lu kan sering banget lari di Malam, GP malam kan? malam. Kelembapannya parah banget Parah, kan? dan problematika Jakarta itu sebenarnya kalau suhu, ya di Asia, daerah Asia lain tuh suhunya juga segitu. Cuman yang jadi problem karena kelembapannya di atas 80%, jadi keringat tuh sulit menguap. Nempel. Jadi kulit. lengket, pliket. Nah, jadi pokoknya buat kalian yang pengen rambut keren dan bebas ketombe walaupun lagi beraktivitas, tinggal apa? Clearin aja. Ini dia semuanya. Oke, kita stop bahas mengenai rambut. Iya. Ya, tolong ya, nggak usah bahas. Kita stop. Kita akan beralih ke topik berikutnya. Karena bentar lagi It's coming home. It's coming home. Iya. It's coming. yang home. jelas Belanda Coming tidak home. akan membawa pulang Piala Eropa. Nah, ini boleh dipotong nanti ya, masukin Iya. sosial media, tag Coach Justin dan Iya. Vincent. Ya, Nggak apa-apa, memang terlepas nih kita harus fair enough dong. Betul. Kan adil. Betul. Kalau saya dibungkam berarti tidak terbuka ini. Iya. Iya, saya nggak yakin Belanda tuh juara. Kenapa? Alasan utamanya apa? Kenapa Belanda, lu nggak yakin Belanda bisa juara Piala Pesta Sepak Bola Eropa Karena kalau 2024 kita ini? melihat kedalaman timnya itu kayak kurang gereng bro dibandingkan Banyak yang dengan- cedera emang? Ya jelas. Sampai strikernya itu kalau misal Tom Haye belum di Indonesia mau dipanggil lagi. Justin Bieber dipanggil ya? Panggil lagi semua dipanggil lagi. Mereka kayak nyesel kok malah transfer nih Indonesia. Mereka cedera 2 dan sampai dipanggil kan salah satu pemainnya yang katanya ada berita tuh dianterin bapaknya peralatan Siapa? aku lali. Hah? Ian Mason. Iya kan dianterin bapaknya kan. Kalian tuh nggak update katanya was bola. Update. Nah, kalau lu gimana? Maksudnya kan kalau Saya kandidat juara tetap ya. Inggris. Inggris. ya Inggris. kita semua Inggris sebenarnya kan? Enggak aku. Lu apa? Itali? Rumania. George Haji, bagaimana? George Haji. Lu rambutnya dipirangin gitu dong, diwarnain kuning gitu. Curiga kalau dia ngomong tuh bisa jadi bener. Beneran, emang Bener sih, gue terkadang ngomong gitu. Midas aku, Bang. Ya menurut lu kenapa Rumania? karena tahun ini bisa dibilang menurut suku cadang ya, menurut suku cadang ramalan suku cadang, suku Maya, mereka bilang tahun ini tuh tahunnya tahun indie. Tahunnya tahun indie. Indie. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan indie ini akan naik ke permukaan. Oke. Oh gitu. Jadi Rumania akan naik ke permukaan. Iya, skena. Skena. Iya. Gitu. Jadi Rumania. Dokter melupakan juaranya Yunani ketika Oke. itu. 2004, betul. Sama sekali tidak diunggulkan kan? Betul. Siapa yang ngomongin Yunani? Iya, bahkan banyak orang yang taunya Yunani itu cuma patung. Iya. Nggak tahu kalau punya sepak bola. Tapi Ya, kan tapi itu kemungkinan 1 banding 1 juta, Pak. Ya, tapi kan itu kan Yunani itu kan setelah dia juara, habis Iya. itu dia bikin Olimpiade, terus negara bangkrut. Kalau soal pemain ya, kalau pemain menurutmu siapa yang bakal gerem? Kan biasanya kalau Euro itu bakal naik semua, terus nanti akan menjadi transfer pemain. Gua itu ya gua pengen Inggris juara, tapi Jude Bellingham sih menurut gua. Misalnya ini kan kalau misalkan dari sisi Bellingham, terus kan ini sebenarnya kan orang kan berpikir siapa yang dapat Ballon d'Or? Oke. Vini dia main di Copa America. Oke. Betul.
Terus juga ada Jude Bellingham main di ini nanti Piala ya Eropa. kan? Piala Eropa. Terus nanti ada si Mbappe juga. Karena saingannya 3. Nah, kalau Jude Bellingham bisa membawa Inggris tidak sampai final atau juara, gue udah pasti yakin Jude Bellingham itu bakal dapat Ballon d'Or. Ya, sama. Aku tuh entah kenapa walaupun nggak begitu suka sama Arsenal ya. Udah nggak suka Arsenal, nggak suka Belanda. Bukan maksudnya tendensius ke Koci, bukan. Memang nggak suka aja karena berisik aja. Sebenarnya sama Kuci baik aja kata dia. Baik-baik aku sama baik-baik aja di Twitter tapi di Instagrammu diblok. Kalau saya tuh berharapnya malah Bukayo Saka. Bukan Saka. Ya kayaknya dia akan membuktikan sesuatu. Saya dukung Bukayo Saka tuh karena kemarin outfitnya keren. Pakai apa tuh? Sepatu New Balance 1000 bisa dicek nanti. Oh, New Balance 1000. New Balance 1000. Bingung kan? Padahal dia aparelnya Nike semua, Oke. tapi dia pakai New Balance 1000 ketika Itu- teman-temannya pakai Nike. itu Berarti style ini dia- orang anti mainstream gitu. Itu style dia ketika mau latihan. Iya, keren. Oh, oke, tetap keren pemain Liga Indonesia. Siapa? Coba. Planet Surf biasanya. Iya nggak? Planet Surf. Beneran. Saya sering ketemu pemain Liga Indonesia di Mall Planet Surf. Wilabong, kalau nggak celana yang 3/4. Ya Allah, ya Robi. Aku sih berharapnya Bukayo Saka. Walaupun sebenarnya aku nggak suka Arsenal, tapi kayaknya Bukayo Saka bisa melakukan sesuatu besok. Tapi aku berharap Inggris yang akan juara. Iya, semua saya juga berharap seperti Inggris akan Kalau menjadi Belanda juara. paling grup pun akan menggis-menggis Oke. ya. Oke, iya. Ini yang teriak banyak nih Belanda nih nanti di sini ya. Oke. Nggak peduli, Tapi Belanda tadi- nggak akan juara. lihat. Oke. Selain Belanda nggak akan juara, tapi pertandingan pertama yang kita tonton adalah Nggak nanya saya. apa? Kalau saya Tadi katanya Rumania. enggak, yang pemain kan belum. Oh, iya, tahu. main. Ebeng Jen Mambalau. Main. Jen Mambalau. Dibungkam, dipegang. dibungkam. Dipegang. Kan gini, nggak ada logonya. Ini gimana? Kita flashback dulu ke pesta bola dunia yang Oh, lalu. iya. Oke. Itu kan berakhir dengan manis dengan juaranya Messi. Messi. Sebenarnya sorotan utama di Kuro kali ini Nah. adalah pemain Jerman yang pemain Jerman yang juga seorang penyanyi reggae. Apa siapa? Ada. Saya kira nggak ada coy pemain Jerman. Ada. Nggak ada, woi. Ada Toni Kroos Rastafara. Toni Kroos Rastafara. Ada tuh aku. Toni Kita Kroos. Tony Q, bro. Toni Kita Kroos. Tony Q, bro. Bro, kita Tony Q. Dia kayak ini bakalan nutup karirnya bagus banget. Bang. Oh, iya. Kemarin juara di Romantisasi Madrid. ya, romantisasi ya. Juara di nggak bisa Madrid. didebat, bener. Nggak Dan bisa. kayaknya di Jerman ini lucknya masih bagus. Nah, sih. ngomongin Jerman Skotlandia ini kayak gimana nih? Kan kita tahu Skotlandia itu kan strikernya siapa? Cek Adams ya? Cek Adam. Dikoy doang, top scorernya McTominay. Menurut lu gimana lawan Jerman? Apakah Jerman bisa menang apa enggak nih? Dari pengalaman yang lalu-lalu, saya ada pengalaman yang cukup memorable. Oh iya. Entar. Jerman menjadi tuan rumah Pesta Bola Dunia tahun 2006. Betul. Oke, Tapi ya. Camorranya si ini ya, Del Piero yang nyetak gol gitu. Enggak, waktu pertandingan pertama. Oh. Ini kan sama. Oke. Jerman juga pertandingan pertama kan. Oke. Saya masih ingat waktu itu Jerman menang 2-0. Salah satu golnya Philip Lahm tuh. Wih, legend. Oke. Saya seneng tapi juga sedih. Kenapa? Karena saya menontonnya di tenda. Kok bisa? Kenapa kok itu? Kan gempa. Jogja kan gempa 2006. Oke, ini kan makanya. bro. Kayak mau bercandain. Enggak bercandain, ini kan momen beneran itu. Dia memorable. Ini serius berarti ya? Serius. Lagunya diganti berarti lagunya sedih. Dan beneran waktu itu saya nonton habis keliling kampung nyari maling. Sebentar, Mas, sebentar. Malingnya banyak itu, Dok. Sumpah. Terus, serius Gempa orang bukan? pas Gempa gempa, iya, Jogja pas itu. gempa Iya, Yang tiap sekarang hari terbantul itu. tiap kita keliling kampung nyari maling gitu pasti, "Le, nanti aku titip kuping," gitu-gitu. Titip kuping tuh. Bercandaan suruh motongin kuping malingnya gitu-gitu. Itu waktu itu. Karena banyak orang yang jahat memanfaatkan. Ya, momen. Momen ya. Makanya itu ngebuat tuh jadi memorable banget sama Iya. Jerman ya. Jadi Makanya- menang apa enggak? Menang, udah pasti menang. Menang nih. Jadi Menang. kamu target menang, tapi kalau aku berpikir Robertson kayaknya akan menyulitkan Jerman. Susah sih. Robertson, nih gue tau karena Liverpool nih dia pasti ngomong gitu tuh. Loh, Memang bagus kok dia kok. iya kan Robertson crossingnya ke siapa? McTominay. McTominay. Cie, akrab. yang Enggak, Liverpool. Robertson kan golin sini McTominay kartu merah. Ya, kartu merah pertama McTominay. Rudiger. Rudigernya kemarin berantem sama Fulkrug ya? Rudiger Oh, iya. itu Berantem. gimana ya? Ya bagus, ngocol, keren, tapi nggak tahu aku punya firasat buruk aja tentang tahun ini. Ya. Dan kalau kita bilang sendiri apa namanya? Ada gelandang Republik Ceko, Dok, yang Kecelakaan sepeda. Ya, Mikael Kecelakaan Sadilek sepeda. sepeda. Dia Apa- cedera apa namanya? Cedera apa? Dia robek, intinya tuh ada robekan kulit yang sangat masif di bagian kaki. Aduh. Nah itu kan kalau robekan pada pakaian kulit, wah tugas saya banyak ya ternyata di sini ya. Kalau robekannya kulitnya terlalu banyak, recovery-nya tuh akan lama. Jadi harus terbentuk jaringan-jaringan fibrin dan kawan-kawan, dan itu akan mengakibatkan nyeri
dan gangguan gerak. Oh. Sehingga dipastikan dia sebulan ini fokus untuk recovery dan nggak bisa main. Maksudnya jauh-jauh kita mah main keserepet di lapangan futsal Mure aja kayak Fred gitu. Ini pelajaran berharga, makanya kalau kita sudah mau ada game penting, Nggak usah. melakukan sesuatu yang beresiko. Betul, kayak dulu kan ini, gue ingat 2002 Santiago Canizares kena ini sabun batangan. Hah, kok Apa sabun? namanya? Botol apa? Oh, sabun cair. Botolnya jatuh kena kakinya cedera abis Oh, itu. itu cantengan jadinya. Cantengan. Cantengan itu Saya biasa. juga masih ingat tahun 2006 waktu itu pemain PSIM Asia Pelo Benson absen dari pertandingan gara-gara mencret. Kenapa mencretnya? Kayaknya makan lotek atau apa nggak tahu sebelumnya atau geprek. Karena kan dia main tinggal di Jogja dan Gatel. pemain-pemain bola di Jogja itu sering makan di kaki limaan gitu. Iya. Kan kita Beneran nggak main, Dok. Iya, kan kalau kita sebenarnya kan banyak seni ya. Aku kira dia ngomong, aku tuh nggak tahu dia bercanda apa serius. Iki serius orang gitu. Beneran. Mencret itu tenan. Beneran. Gue tuh percaya kalau ada drama-drama di PSM tuh pasti Beneran. Tapi tadi dia bahas Tony Rastafara tuh nggak ada, coy. Ada lagi yang fatal. Apalagi? Alvin Tua Salamoni. Oh iya, dia lagi Di parkiran kena mundur mobil. Iya, lagi main handphone. Cedera parah, Dok. Parah. Parah waktu Nggak di bisa Persija. Sayang tuh kasihan legend itu. Di parkiran ya? Ada itu mobil apa sih, mundur. Pak? Mobil ATM. Kena mobil ya tapi ya? Ih, kena mobil. Kalau itu apes, kalau yang kaca sepeda ini bisa lama. Dan Ya, itu ya, kapten loh. Ya. Ya kan kalau Kapten loh masalahnya. Iya kan kalau ngomongin momen piala pesta bola Eropa kan banyak ya kita ya masing-masing ya. Masih ingat saya? Masih ingat. Jadi Oke, ayo. Ya mendingan kita langsung aja masuk ke segmen Clear Top 5. Selamat datang di segmen Clear Top 5. Kali ini kita akan melihat 5 momen terbaik dalam sejarah pesta bola Eropa versi Sepik Bola. Oke. Biar clear. Dan kita mulai dari urutan kelima. Nah ini pemain kesayangannya Kak Mukti. Iya. Antuh. Ini panutannya Kak Mukti nih. Coba. Kak Mukti berdiri. Coba recreate gaya dari Mario Bolatelli. Coba silakan. Nah. Wow, why always me? Yoi. itu bukan Bolatelli, itu Chongli. Chongli siapa, Dok? Kenapa kok Anda ngefans Balotelli, Mas? Loh, Balotelli ini pemain bola setengah seniman. Oh. Beneran, dia tuh selalu mencetak gol dengan karya-karya seni yang indah. Wih. Balotelli ini satu-satunya pemain yang pernah mencetak gol dengan pundak. Gini sama situ. Dan dia pernah juga tiba-tiba nyalain petasan di dalam rumahnya. Ada itu beritanya. Ada. Ini beneran, Dok. Beneran. Ini fakta. Drama-drama Balotelli itu bener dari sini, bener. Pakai rompi nggak bisa tuh juga. Iya, ada. pakai rompi nggak bisa. Itu alasan kamu ngefans dia ya? Oh iya. Setengah seniman. Oke. Jadi ngefans pemain Ada bola satu tuh- nggak sih pemain yang beres aja kamu yang fans tuh? Ada. Supaham, Persekapas Pasuruan. Oke, kalau gitu kita juga paham juga urutan kita tebak-tebakan nih. 4. Ada siapa? Nih. Langsung aja diputar. Spanyol. Espanyola. Ini 2012 ya? 2008, 2012 benar kan dia? Enggak, yang ini foto ini. Ya, ini. 2012. Ada Xabi Alonso. Xabi Alonso, Albert Riera, Gerard dan Mascherano. Botak depan tuh Iniesta. Iniesta. Tapi masalahnya dia pemain bola. Iya, Gue kalau misalnya pemain bola atau kayak Pep gue botakin dah. Iya. Gak cocok gue. Itu coba kita tanya generasi sekarang di kolom komentar. Masih Nah, hafal nggak itu? Itu yang sebelahnya Ramos. kan Casillas, sebelahnya ada Bapak Rangkul tuh ya. Yang Ya. itu siapa tuh belakangnya tuh? Ya ini udah belakang orang jas-jasan itu. Ya sama yang lagi dirangkul Ramos yang di kanan tuh siapa tuh, ya kan? Siapa tuh? Ini kayaknya ketua federasi sepak bola Spanyol gitu ya. Erik Matador. Erik Matador. Erik Matador. Mungkin. Tapi dari 2012 ini lo Iya. ada kenangan nggak, Dok? Dari Spanyol Tiki Taka saat itu. Dan ini menurut gua menjadi skuad atau generasi terakhir dari Spanyol yang bisa berbicara di kompetisi dunia dan Eropa lah. Agak awkward melihat pemain Madrid sama Barca saat itu bisa akur. Oke. Makanya tuh memorable mereka di Liga ganasnya setengah mati ya kan. Tiba-tiba tapi di kancah dunia mereka bisa gabung di timnas tuh itu sesuatu yang menurutku memorable. Iya, itu gunanya makrab, Dok. Cuk. Iya. Ada makrab dulu mereka. Spanyol ini ranek KKN tuh. Ada. Ranek KKN tuh. Jingoin nono outing. Spanyol timnas outing untuk makrab. Real Madrid FC dan Barca FC. Akhirnya kita juara. Itu tuh untuk merangsang chemistry juga. Makrab Penting. Makrab. Makrab loh tuh. Ya, tapi ya mungkin butuh makrab sekarang
adalah urutan ketiga dari Clear Top 5 kali ini. Kita lihat nih, pemain yang mungkin timnya butuh makrab nih biar lebih akrab lagi. Ronaldo menjadi pelatih. Ini sebenarnya pelatih Santos apa Ronaldo sebenarnya nih. Mukti Entut gimana? Karena dia cedera baru main 8 menit lawan Prancis, habis itu drama langsung wah. Mungkin pelatihnya emang si Santos, tapi Ronaldo ingin into ke pertandingan, dia ikut ngarahin juga. Santosnya nggak terima. Oh, kenapa kamu ikut-ikut ngatur? Langsung diliatin followernya Ronaldo. Oh iya, gitu. Kalah follower. Kau kayak gini percaya tadi? Gua percaya. Pemain bola itu juga seperti sehari-hari kita, Dok. Padahal pemain bola tuh warga biasa, Dok. Iya, Dok. Warga biasa. Nah, selain Bang Dodo tadi urutan ketiga, yang nomor 2 di Clear Top 5 adalah ini momen yang membuat semua orang akhirnya kayak wow, mengejutkan ya. Golden Goal. Nah, dari kalian Pipin Dedes yang di komentar tahu nggak arti Golden Goal apaan? Yang saya tanya itu yang nomor 12 siapa yuk? Thierry Henry. Baru kan itu. Kayaknya gara-gara itu tanyanya kan buat mereka, kenapa kau jawab? Ya kan ini pertanyaan gua, kalian pernah tahu Golden Goal apa nggak gitu. Ya, pertanyaan kedua itu dijawab lagi sama dia. Jadi sebenarnya Golden Goal itu dari tahun 93 udah ada dari 93, terus 96 itu Jerman, terus 2000 dan terakhir di 2024 tuh nggak ada. Bang, dan di pertandingan ini kayaknya akhirnya keputusan MU mengambil Fabian Barthez. Kenapa? Karena menang Prancis. Yeah. Sebelumnya emang diambil tuh Buffon, tapi Buffon cedera, terus si Fauzi Toldo kan. Ini serius ya? Ini serius. Toldo. Gak ada Fauzi coy. Gak ada Fauzi. Ada kiper Indonesia namanya Fauzi Toldo ada. Tapi katanya karena menang si Prancis, Barthez diambil itu. Itu beneran? Beneran. Ya ini beneran gue fans MU masalah ini. Iya beneran. Bener nih. Aku malah nggak tahu berita Beneran. ya. Bener nih. Coba kalau Pipin Dedes tulis di kolom komentar apa yang diomongin Kak Mukti Entut, apakah benar apa tidak, kalian komen ya. Karena waktu itu penggantinya Michael kan. Emang harus nyari yang berkualitas. Iya betul, dari 11 udah nggak ada kebetulan. Kan habis itu Mark Bosnik. Ah, itu Bosnik. Tapi setahu waktu itu aku baca berita di Radar Jogja. Urung enak tuh. Sama-sama. Udah. Daripada makin drama dan makin Sama-sama usiamu lagi 80 tahun dong. Oke, urutan pertama kita sambut Clear Top 5 kali ini adalah. Oke, ini udah pasti jelas. Ini Yunani juara Eropa. Selalu. Karena ini memorable sih. Karena ini dia against the odd ya, maksudnya. Ini Ronaldo pertama kali nangis. Iya. Nangis. Momen tangisan Ronaldo di 2004 yang mungkin kalau di TikTok harus kalau satu dari TikTok ya, mungkin viral banget kali Dok, ratusan juta yang nonton itu. Pas itu nomor punggung masih 17. Dan tuan rumahnya Portugal. Sepatunya Nike emas kalau nggak salah. Iya betul. Ya, kamu kok hafal saya yang orang sepatu. Kenapa kamu dari tadi bahas sepatu terus? Udah 3 kali loh saya tandain nanti bahas sepatu. Saya sebenarnya pernah kerja di Nike juga. Portugal, porsi tukang jaga. Pakai tukang jaga. Ya, dan selain Clear Top 5 momen tadi buat Dr. Tirta dan juga Mukti Entut, apa momen terbaik kalian? Singkat aja. Dia dulu. Enggak boleh sisa. Sekarang dia dulu yang pertama. Oke, momen terbaik ketika Pesta Bola Eropa ya. Itu ketika tahun 2012 saya waktu itu benar-benar merasakan nonton bola tuh ketakutan banget. Kenapa? Karena saya kira kiamat kan 2012. Kan waktu itu prediksinya kiamat kan. Setiap gol yang terjadi saya kira itu gol terakhir di dunia ini kan. Gitu. Karena kiamat gitu. Enggak, tapi iya sih waktu itu kan bagi orang-orang yang mungkin ya kita kan mungkin kita kan tidak sempurna, kita banyak dosa ketika itu berita ada pasti orang takut kan. Kalau lu gimana, Dok? Takut enggak 2012? Enggak. Katanya bikin kapal kamu. Lu kapal Nabinu dong. Aku bikin kapal bicara itu. Lu apa, Dok? Lu momen dari Pesta Bola Eropa? Eder itu pada waktu Ronaldo udah keluar, aku udah beranggapan saat itu ini Prancis nih. Apalagi Pogba kan lagi ngawu-ngawu sebelum kasus dopingnya terkenal kan. Tiba-tiba Eder dari tendangan jarak jauh tadis gol. Itu satu-satunya gol, beres. Dan kupikir saat itu Prancis akan menyamakan kedudukan. Enggak, ternyata tidak. Gol. Ternyata tidak. Ya kalau gua 2008 Inggris juara Eropa. Lolos juga enggak sih? Ora tuh, renek tuh, ente tuh. Enggak 2008 enggak ada Inggris, gua ngerti enggak nonton Eropa. Paling anyep itu ya. Paling anyep. Tapi kalau menurut gua memorable gua adalah 96
karena almarhumah Eyang putri gue balik-balik bawain jersey MU sama Inggris. Mungkin kalau dibawainnya jersey KPR, gue jadi sekarang fans KPR kayaknya. Oh. Tapi itu kan nggak kenapa harus dibawa MU-nya gitu loh. Ya nggak tahu, dibawain dua. Kan lagi Kesepakatannya tadi nggak ada yang bawa tim IPL loh di apa? sini. Saya Saya tuh sudah terima di sini pajangannya semua nggak ada Liverpool loh, Mas. Ya jersey gue semua, gimana Di sini dong? juga nggak ada foto Liverpool loh. Betul, Terus betul. Anda membawa MU di sini loh. Iya. Tadi kesepakatan di luar kita Oleh-oleh Eyang putri gue jangan terus. Nah. Jangan, ya kan? Nah itu tadi momen memorable dari Pesta Bola Eropa versi gua, Dr. Tirta, dan juga Mukti Entut. Tapi buat Vivi Nedas yang mungkin ada momen-momen yang tidak terlupakan di Pesta Bola Eropa, bisa langsung tulis di kolom komentar Speak Bola kali ini. Nah, nanti gua, Mukti, atau Dr. Tirta bisa juga balas komentar kalian di YouTube yang ada ini. Keren banget. Tapi yang paling keren setelah ini akan ada namanya Sabda Clear Mukti. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Tahu nggak itu dukungan Liverpool? Ya nggak apa-apa. Kan buat Mukti Entut. Oke, boleh dimulai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sebuah prosa untuk teman-teman semua. Oke, silakan. Pratama Arhan mengoper bola ke Nathan. Boleh, cakep. Untuk apa mempertahankan sebuah hubungan kalau pada akhirnya kau dijodohkan dengan PNS kelurahan? Ini kalau sampai bisa deklarasi ente, asosiasi PNS kelurahan, awasin dia. Tapi itu drama-drama itu Iya. sering terjadi. Itu fakta berarti. Fakta. Oh, dari pengalaman pribadi. Iya. Teman ada. Ya. Teman. Drama-drama nggak cuma terjadi yang tadi Kak Mukti bilang, drama juga terjadi dari Justin Hubner ya. Oh, Sempat ngepost tapi udah Dihapus, cuma bertahan sekitar 20-an menit. Oke. Tentang apa sih? Jadi dia di capture-annya itu mengatakan intinya kalau diterjemahkan intinya giliran sekarang Indonesia timnya saya jago, lu semua rebutan pengen gabung. Kemana aja lu dulu pada waktu dulu pas belum. Woi, siapa nih disenggol? Nah, tapi apakah Mukti Entut ada sabda clear Mukti Entut tentang Justin Hubner? Oke, untuk case Justin Hubner ini tadi Iya. ya, saya lebih melihat dari sisi kenapa postingan ini dihapus. Oke, silakan Kenapa? Kak Mukti. Mungkin ketika diposting, terus dihubungin manajernya dia. Oke, sikat. Ayo. Justin, post dim gitu. Lagi di ini sereng-seng sawah gitu kan. Sereng-seng sawah gitu. Oke. Kenapa kamu postingan itu gitu? Loh emang nggak boleh. Itu harusnya masuk postingan yang berbayar gitu. Akhirnya dihapus. Tapi masuk berbayar. Enggak tahu deh, saya nggak ikut itu. Kayaknya Mau kepleset ya. Mau kepleset ya. Ya, itulah sabda clear dari Mukti Ya. Entut sekaligus dari akhir dari episode perdana Ya. Speak Bola. Terima kasih Vindas, terima kasih semuanya, tepuk tangan lu dong. Yeay. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Inggris juara. Ya, saya juga nih Inggris juara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Ini adalah episode pertama dari ribuan episode yang akan datang Ya. bersama Speak Bola. Biar apa? Clear. Saya Tio Tomo. Tirta Cipeng. Musikan bersih Kediri. Musikan bersih Kediri. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode Speak Bola Biar Clear selanjutnya. Bye-bye. Yeay.